semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Pratama Setiawan. Saya dari kelas 18 Akuntansi 1, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung. Saya di sini ingin mempresentasikan sedikit tentang analisis jurnal kepemimpinan tim yang berjudul Kepemimpinan Tim Virtual, Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Media Komunikasi terhadap Gaya dan Hasil Interaksi Tim. Baiklah, pertama-tama kita akan mulai dari subbab untuk penelitian ini. Yang pertama ada latar belakang penelitian. Kita harus mengetahui apa yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian tersebut. Dan yang kedua ada tinjauan teori. Kita harus mengetahui apa itu kepemimpinan. Kita harus mengetahui tipe-tipe dari kepemimpinan itu sendiri. Dan kita harus mengetahui teknologi komunikasi dan tim virtual, karena yang kita bahas kali ini adalah kepemimpinan tim virtual. Kemudian kita harus mengetahui juga komunikasi berbasis teks. Kemudian yang ketiga ada hipotesis. Hipotesis adalah praduga sementara. Kita harus mengetahui apa yang menjadi praduga sementara untuk penelitian tersebut. Dan yang keempat ada metode penelitian. Metode penelitian adalah metode apa yang digunakan oleh penulis untuk meneliti penelitian tersebut. Dan yang kelima ada hasil dan analisis data. Hasil dan analisis data adalah salah satu subbab yang sangat penting untuk penelitian, karena dari hasil kita dapat mengetahui apa yang kita teliti dan apa hasilnya dari yang kita teliti. Dan yang keenam ada batasan masalah. Kita harus mengetahui apa saja yang menjadi keterbatasan kita dalam meneliti. Dan yang ketujuh adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil dan pembahasan seluruh penelitian, kemudian dirangkum dan dibuat kesimpulan. Baik, kita mulai dari subbab yang pertama, yaitu latar belakang penelitian, yaitu apa yang menjadi dasar penulis untuk meneliti penelitian tersebut. Kemajuan teknologi yang pesat telah menghasilkan paradigma kerja yang baru. Sekarang dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, di ruang nyata, atau melalui teknologi. Lingkungan virtual dan berbagai teknologi komunikasinya telah menciptakan konteks baru untuk kepemimpinan dan kerja tim. Kepemimpinan dalam konteks baru ini telah disebut sebagai e-leadership atau kepemimpinan virtual, yang didefinisikan sebagai proses pengaruh sosial yang dimediasi oleh teknologi informasi canggih untuk menghasilkan perubahan dalam sikap, perasaan, pemikiran, perilaku, dan atau kerja individu, kelompok, dan organisasi. Meskipun beberapa penelitian tentang gaya kepemimpinan virtual sedang berkembang, masih diperlukan penelitian yang menilai bagaimana gaya kepemimpinan tertentu berinteraksi dengan teknologi komunikasi untuk mempengaruhi proses dan hasil tim. Meskipun ada banyak pendekatan yang berbeda untuk mempelajari kepemimpinan, gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional akan diteliti dalam penelitian ini. Dan subbab yang kedua kita akan membahas tinjauan teori kepemimpinan. Ada beberapa pendekatan teoritis untuk mempelajari kepemimpinan, tetapi satu kerangka kerja yang terkenal dan kontemporer adalah kepemimpinan transformasional atau transaksional. Kepemimpinan, khususnya untuk tujuan penelitian ini, gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional telah menjadi fokus dari banyak penelitian yang ada pada tim yang berkomunikasi melalui teknologi. Kepemimpinan transformasional berfokus pada motivasi dan menginspirasi pengikut untuk tampil melebihi harapan dan terdiri dari 4 faktor utama. Yang pertama ada pengaruh ideal, yang kedua ada motivasi inspirasional, dan yang ketiga ada stimulasi intelektual, yang keempat pertimbangan individual. Pemimpin transformasional
terampil dalam meningkatkan dan memperluas minat pengikut, mendapatkan komitmen terhadap tujuan, misi kelompok atau organisasi. Dan kepemimpinan transaksional memandang hubungan pemimpin-pengikut sebagai proses pertukaran. Mereka cenderung mendapatkan kepatuhan pengikut dengan menawarkan hadiah atau mengancam hukuman. Dua faktor kepemimpinan utama yang menjadi karakteristik dari gaya kepemimpinan transaksional ini, yang pertama penghargaan kontingen, dan yang kedua manajemen dengan pengecualian. Menurut teori sinkronisitas media, ada dua jenis komunikasi yang mencakup interaksi tim virtual. Yang pertama ada sinkron dan asinkron. Interaksi sinkron terjadi ketika anggota tim berkomunikasi pada waktu yang sama dalam waktu yang nyata, seperti melalui telekonferensi, konferensi video, atau sesi obrolan. Media komunikasi sinkron memungkinkan individu untuk mengerjakan tugasnya sama dengan informasi yang sama pada waktu yang sama. Interaksi asinkron melibatkan anggota tim berkomunikasi pada waktu yang berbeda, seperti dalam kasus email atau diskusi bergulir. Sejauh mana media komunikasi memungkinkan komunikasi sinkron mempengaruhi aliran percakapan. Teknologi komunikasi yang lebih mendekati interaksi FTF atau face to face seperti konferensi video akan lebih mirip dengan gaya percakapan kepertemuan tatap muka. Media yang terkaya adalah komunikasi F2S atau face to face, dan kemudian diikuti oleh telepon, chat, email, komunikasi cetak. Teknologi yang lebih baru seperti video conference dianggap memiliki peringkat di atas telepon, tetapi di bawah komunikasi face to face dalam hal kekayaan media. Kemudian kita akan membahas tentang komunikasi berbasis teks dan konferensi video. Komunikasi berbasis teks, mayoritas studi yang telah meneliti komunikasi yang dimediasi komputer telah menggunakan sistem berbasis teks. Meskipun untuk komunikasi berbasis teks yang paling umum adalah email, sebagian besar penelitian malah berfokus pada teknologi komunikasi sinkron seperti obrolan. Kemudian konferensi video. Video conference atau konferensi video adalah media komunikasi yang relatif kaya, memungkinkan transmisi isyarat verbal dan non-verbal. Baiklah, yang ketiga kita akan membahas tentang hipotesis, yaitu praduga sementara dari penelitian ini. Terdiri dari 6 hipotesis yang akan kita bahas dalam penelitian kali ini. Dari yang pertama, kepemimpinan transaksional akan lebih kuat memprediksi gaya interaksi konstruktif daripada kepemimpinan transformasional di media yang lebih kaya, yaitu FTF, tetapi efek ini akan berkurang saat medium menjadi lebih ramping, yaitu dalam konferensi video dan obrolan. Hipotesis yang kedua yaitu kepemimpinan transaksional akan memprediksi kinerja tim lebih kuat daripada kepemimpinan transformasional di media yang lebih kaya, yaitu face to face, tetapi efek ini akan menurun karena medianya menjadi lebih ramping, yaitu dalam konferensi video dan obrolan. Hipotesis yang kedua B yaitu kepemimpinan transaksional akan prediksi kohesi tim lebih kuat daripada kepemimpinan transformasional di media yang lebih kaya, yaitu FTF, tetapi efek ini akan berkurang saat medium menjadi lebih ramping, yaitu dalam konferensi video dan obrolan. Dan yang ketiga, media komunikasi yang lebih kaya akan menghasilkan gaya interaksi tim konstruktif yang lebih tinggi daripada media yang kurang kaya, sehingga gaya interaksi konstruktif rata-rata akan lebih tinggi di FTF daripada tim video conference, lebih tinggi di FTF daripada tim obrolan, dan lebih tinggi dalam konferensi video daripada tim obrolan. Untuk hipotesis yang keempat, media komunikasi yang lebih kaya akan menghasilkan gaya interaksi tim defensif yang lebih rendah daripada media yang kurang kaya, sehingga gaya interaksi defensif rata-rata akan lebih rendah di FTF daripada
tim video conference, lebih rendah di face to face daripada tim obrolan, lebih rendah dari konferensi video daripada tim obrolan. Terus hipotesis yang kelima, tim yang berinteraksi melalui media komunikasi yang lebih kaya akan melaporkan tingkat kohesi tim yang lebih tinggi daripada tim yang berinteraksi melalui media komunikasi yang kurang kaya, sehingga skor kohesi tim rata-rata akan lebih tinggi di FTF daripada tim konferensi video, lebih tinggi di FTF daripada obrolan tim, dan lebih tinggi konferensi video daripada tim obrolan. Hipotesis yang keenam yaitu tim yang berinteraksi melalui media komunikasi yang lebih kaya akan menampilkan kinerja tugas yang lebih besar dari tim yang berinteraksi melalui media komunikasi yang kurang kaya, sehingga skor kinerja tugas rata-rata akan lebih baik di FTF daripada tim video conference, lebih baik di FTF daripada tim obrolan, dan lebih baik di konferensi video daripada tim obrolan. Baik, yang keempat kita akan membahas tentang metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan dua model kepemimpinan, yaitu kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional, dan tiga virtual, yaitu chat atau video conference, atau media komunikasi FTF atau face to face, factorial design. 60 tim eksperimental dengan 3 hingga 4 peserta di tiap tim secara acak di 6 kondisi. Setiap tim dipimpin oleh seorang pemimpin konfederasi yang menampilkan salah satu dari dua gaya kepemimpinan. Terus yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang kedua yaitu peserta. Partisipan dalam penelitian ini adalah 228 mahasiswa sarjana dari Universitas Kanada berukuran sedang. 50% peserta adalah jurusan psikologi, sisanya mengambil jurusan berbagai disiplin ilmu lain, misalnya ilmu biologi, keperawatan, dan bisnis. Rata-rata peserta telah menyelesaikan 2,8 tahun gelar mereka. Usia rata-rata untuk sampel adalah 23,8 tahun, kisaran 17-51 tahun, dan sampelnya adalah 87% perempuan. Baiklah, dalam subbab kelima kita akan membahas tentang hasil dan analisis data dari hipotesis yang kita buat tadi. Baiklah, hasil dari hipotesis yang pertama, korelasi antara variabel-variabel untuk menilai hipotesis 1 yang memprediksi bahwa transaksi kepemimpinan transaksional akan lebih kuat memprediksi gaya interaksi konstruktif daripada kepemimpinan transformasional di media yang lebih kaya, tetapi efek ini akan berkurang ketika medium menjadi lebih ramping. 2-3 ANOVA faktorial dilakukan. Interaksi yang signifikan tidak ditemukan antara media komunikasi dan kepemimpinan gaya di konstruktif tim interaksi. Untuk hipotesis 2A mendalilkan bahwa kepemimpinan transaksional akan lebih kuat prediksi kinerja tim daripada kepemimpinan transformasional di media yang lebih kaya, yaitu face to face. Tetapi efek ini akan menurun karena medianya menjadi lebih ramping. Hipotesis ini diuji dengan menggunakan 2-3 ANOVA faktorial. Hasil untuk hipotesis 2B berargumen bahwa kepemimpinan transaksional akan lebih kuat memprediksi kohesi tim dibandingkan dengan kepemimpinan transformasional di media kaya. Tetapi efek ini akan berkurang karena medianya menjadi lebih ramping. Sekali lagi menggunakan 2-3 ANOVA faktorial, tidak signifikan. Untuk hipotesis yang ketiga, hasilnya media komunikasi akan menghasilkan skor interaksi tim konstruktif yang lebih tinggi daripada media komunikasi yang kurang kaya. Dilakukan ANOVA satu arah. Efek yang signifikan secara statistik ditemukan untuk media komunikasi.
Untuk hipotesis yang keempat, hasilnya kombinasi yang lebih kaya media komunikasi akan menghasilkan skor interaksi tim defensif yang lebih rendah daripada media kaya yang kurang. ANOVA satu arah dilakukan, efek yang signifikan tidak ditemukan, sehingga tidak mendukung hipotesis. Untuk hipotesis yang kelima, hasilnya memprediksi bahwa tim berinteraksi melalui media komunikasi yang lebih kaya akan mendapat skor lebih tinggi pada kohesi tim daripada tim yang berinteraksi melalui media komunikasi yang kurang kaya. Diuji menggunakan ANOVA satu arah. Hasil ini menunjukkan bahwa media komunikasi yang lebih kaya menghasilkan skor yang lebih tinggi daripada kohesi tim dari media yang kurang kaya. Untuk hipotesis yang keenam, hasilnya prediksi bahwa tim berinteraksi melalui media komunikasi yang lebih kaya akan menampilkan kinerja tugas yang lebih besar daripada tim yang berinteraksi melalui media komunikasi yang kurang kaya. Juga diuji dengan menggunakan ANOVA satu arah. Media komunikasi yang lebih kaya tidak menghasilkan skor yang lebih tinggi pada kinerja tugas daripada media yang kurang kaya. Baik, yang keenam kita akan membahas batasan masalah yang dialami oleh penulis dalam meneliti kasus tersebut. Yang pertama, salah satu keterbatasan dari penelitian adalah bahwa hal itu dilakukan dengan menggunakan tim tanpa sejarah yang menyelesaikan tugas berdurasi pendek yang dibuat-buat dalam pengaturan laboratorium. Selain itu, tidak seperti banyak tim virtual nyata, peserta dalam studi ini tidak bekerja untuk organisasi yang sama dan tidak akan bekerja sama di masa mendatang. Banyak tim virtual di dunia nyata, bagaimanapun, adalah tim ad hoc yang berinteraksi dalam proyek jangka pendek yang menunjukkan bahwa hasil laboratorium ini dapat digeneralisasi sampai batas tertentu menjadi tim virtual nyata secara khusus. Mereka dapat digeneralisasikan ke tim virtual yang terbentuk, berfungsi, dan dibubarkan dengan cukup cepat. Baik, yang terakhir kita akan memberi kesimpulan mengenai penelitian ini. Studi ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional sama-sama efektif di seluruh media komunikasi dalam tim yang menyelesaikan tugas pemecahan masalah jangka pendek. Lebih lanjut, penelitian ini memberikan penegasan tambahan bahwa media komunikasi yang digunakan tim berkomunikasi mempengaruhi aspek-aspek tertentu dari interaksi dan keterpaduan mereka. Bersama-sama, temuan ini menunjukkan pentingnya pemimpin virtual yang membangun media di mana tim virtual dapat berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif, sehingga meningkatkan interaksi dan kohesi konstruktif mereka, yang pada akhirnya dapat mengaruhi kinerja mereka. Masih ada lebih banyak pertanyaan daripada jawaban tentang kepemimpinan tim virtual, tetapi mengingat pertumbuhan berkelanjutan dari tim virtual di seluruh industri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau materi yang kata-kata yang kurang berkenan atau materi yang kurang jelas untuk disampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton atas perhatiannya. Sekian dari saya, terima kasih.